Lo tahu kan rasanya kalau lagi nyaman banget pakai satu brand terus tiba-tiba nyoba gadget baru dari kubu sebelah. Nah itu gue sekarang, Apple fanboy yang lagi nyobain Samsung Galaxy Z Flip 7 selama 2 minggu. Pertanyaan utamanya, bikin gue pindah kubu atau cuma fling doang? Let's find out. Begitu pertama kali megang, sumpah lipatannya tuh clean banget. Bukan cuman feel-nya, tapi emang ini HP premium sesuai klaimnya Samsung. Terus HP sepanjang gini pas dilipat bisa nyelip gampang ke tas kecil. Gen Z approve banget sih ini. Yang bikin beda, fleksibilitasnya gokil. HP ini literally bisa jadi tripod mini. Lagi di coffee shop, taruh di meja, pose dikit, cekrek. No tripod, no problem. Abis padel pun bisa langsung foto ramean tanpa repot. Nah banyak banget tapi seliweran di DM gue nanya, emang yakin udah gak bakal ada problem lagi di layar lipatnya? Engselnya gimana? Masih ringkih gak ya? Gue jujur cukup pede bilang ini engselnya beneran lebih firm. Pas ditutup bunyinya juga satisfy banget. Bukan kayak yang di teknologi lama di seri-seri sebelumnya. Literally ini berasa banget feel upgrade-nya. Gue rasa gak bakal ada lah layar atau engsel yang ringkih lagi. Gue sih optimis ya. Ditambah HP ini udah diuji 500.000 kali lipat tutup. Bener-bener uji militer. Jadi gak khawatir lah soal engsel maupun layar. Nah kalau dibandingin seri-seri sebelumnya, layarnya kalau dibuka ini beneran rata. Kelihatannya tuh rata banget, cuman dikit aja di bagian ujung ada karet untuk engselnya. Tapi sisanya beneran rata kayak smartphone normal pada umumnya. Kalau lihat lagi dari kasat mata, orang udah gak tahu nih kalau ini sebenarnya smartphone lipat. Tapi kalau lo rasain langsung, nah baru tuh ada dikit aja, bener-bener dikit banget, smooth banget. Lanjut soal kamera, Samsung Z Flip 7 ini fleksibel banget buat content creation. Mau landscape, potret, ataupun motion shorts, gampang banget. Tinggal taruh di meja, klik, kelar. Atau tinggal taruh di meja angka 5 nih, udah. BTW live foto di Samsung tuh namanya motion photo. Gue juga jujur baru tahu ya, maklum Apple user namanya live gitu loh. Tapi seru banget, bisa ambil momen bergerak juga tanpa ribet. Jadi bisa pilih nih pose yang paling bagus. Sekarang bedanya sama Z Flip 6. Cover screen Z Flip 7 sekarang full layar. Kalau lo sekarang bisa nonton kayak gini, nih nonton YouTube nih langsung di sini atau nonton Netflix. Atau kalau lo juga mau balas WhatsApp langsung di sini bisa diketik-ketik langsung. Karena tangan gue kecil, nggak begitu besar, jadi gue rasa sih balas WhatsApp tuh gampang gitu ya. Untuk profil Z Flip 7 dibuat 0,4 mm lebih tipis, 6,5 mm saja saat lipatannya terbuka dan 13,7 mm saat terlipat. Bingkai armor aluminiumnya udah diperkuat sekaligus dibuat lebih ringan. Sementara bagian armor flex hinge kini menggunakan jenis lipatan baru yang bisa menutup lebih rapat. Di sisi depan cover screen alias flex window Galaxy Z Flip 7 terlapis Gorilla Glass Victus 2. Jadi udah benar top. Dimensi layar Galaxy Z Flip 7 di sisi luar berukuran 4,1 inch menggunakan panel AMOLED dan akhirnya mendukung refresh rate 120Hz. Sementara ketika lipatan terbuka ada panel 6,9 inch 21:9 Infinity Flex Display yang punya refresh rate adaptif 1-120Hz. Tidak hanya layar, kapasitas baterai Galaxy Z Flip 7 juga lebih lega, kini mencapai 4300 mAh. Dan juga ya bahas yang tadi layarnya, sebagai iPhone user 60Hz ini layarnya benar-benar kerasa feel 120Hz nya ya, kayak celing gitu, smooth, benar-benar lebih menyala gitu loh. Dan buat yang mau customize cover screen, lo bisa pakai aplikasi Good Lock yang bisa di-download di Samsung Galaxy Store. Tinggal atur aja widget, warna, shortcut sesuai style lo. Super Gen Z approve gitu. Nah, bagian flex window yang lebih lega kasih benefit tersendiri untuk akses sejumlah fitur unggulan yang ditawarkan oleh Galaxy Z Flip 7. Si Z Flip 7 ini juga udah One UI 8, makanya punya fitur eksklusif Samsung seperti Now Brief dan Now Bar. Bisa diakses dari layar luar tanpa harus buka layar utamanya. Selain itu, pengalaman selfie dan bikin konten dari layar flex ini benar-benar bikin experience yang beda banget. Jujur gua sangat-sangat suka sekali ya experience-nya karena I cannot get it from iPhone gitu loh perasaannya. Dan layar lipat Galaxy Z Flip 7 dilengkapi kamera punch hole 10 megapiksel dan Samsung tetap menyarankan untuk ambil foto dan video dari dua sensor yang disematkan di luar, masing-masing 50 megapiksel dengan OIS dan 12 megapiksel ultra wide angle.
Nah, dengan FlexCam ini fitur seperti auto zoom juga bisa diaktifin, dimana kameranya bisa langsung nyesuaiin framing dan berpindah antar sensor kamera tanpa harus mengatur secara manual. Bodinya juga tentu dirancang aman banget ya, walaupun terkena air ataupun debu karena udah tersertifikasi IP48. Yang bikin gue amazed sekaligus katro adalah sebenarnya fitur simple untuk tag foto dan video. Angka 5 doang kayak gini udah bisa langsung tag foto. Soalnya iPhone gak bisa gitu loh. Jadi gue gak relate sama orang-orang yang kalau selfie tuh gitu. Nah, fitur yang tadi gue mention juga, kalau misalnya video dia bisa langsung fokusin ke kita. Kalau misalnya kita lagi ada di kiri dia ngikut, kalau kita lagi ada di kanan dia ngikut. Nah itu tuh juga oh my god. Tapi ya nggak semualah sempurna gitu mah. Kalau upload konten langsung dari Instagram kadang hasilnya pecah-pecah seperti handphone murah gitu ya. Ya terus gimana solusinya? Ya kirimlah ke iPhone pakai AirDrop ya. Ya nggak bisa juga karena beda ekosistem. Jadi ya emang beda dunia aja. Jadi kalau lu Apple user lo harus siapin salah satunya adalah quick share gitu atau share it semacam kayak gitu sih. Dan saran pribadi sih sebenarnya lo tag dulu di kamera utama, terus habis itu baru lo upload ke Instagram kayak gitu. Nggak bisa langsung kita buka aja kamera Instagram, itu jangan jelek, bener-bener jelek. Maaf banget ini bukan karena Samsungnya tapi pasti karena Androidnya aja sih menurut gue nih ya. Ya itulah bedanya keeksklusifan iPhone dan Android. Apakah pernyataan gue ini masih valid atau enggak, silahkan lo komen aja. Oh ya, yang Z Flip 7 ini nggak pakai chip Qualcomm lagi. Performa Galaxy Z Flip 7 diperkuat dengan chip Exynos 2500 yang baru aja dirilis oleh Samsung beberapa bulan yang lalu. Chipset ini menggunakan fabrikasi 3 nanometer yang terbuat dari Note Gate All Around GAA, diklaim lebih efisien daya sehingga pas kita pasangkan bersama baterai jadi kapasitasnya lebih besar gitu loh. Galaxy Z Flip 7 tersedia dengan kapasitas RAM 12GB dengan pemilihan penyimpanan internal 256 dan 512 GB. Dan smartphone lipat Samsung juga udah menjalankan One UI 8 yang tadi gue mention. Dia juga udah berbasis Android 16 plus janji update iOS sampai 7 tahun. Future proof banget sih ya. Selain kamera dan juga fleksibilitas, gue nyobain fitur AI Google Gemini. Sehari-hari ngebantu banget. Misal mau masak ya, lo tinggal bilang aja, "Oke Google, set alarm untuk rebus telur." Beres deh. Sebenarnya Siri gue juga bisa gitu ya, tapi ini lebih kecanggih aja karena dia juga bisa milihin banyak outfit buat kita dan bisa dicobain. Tuh dia langsung komen, dia langsung nyala. Ntar dulu ya Google ya. Kalau lagi jalan atau penasaran soal sesuatu ya lo tinggal nanya aja, langsung dikasih jawaban real time. Seru banget, kayak punya teman diskusi aja yang selalu siap kapan aja nemenin lo. Canggih-canggih kayak gini bikin gue amazed banget. Benar-benar semua tinggal kita omongin aja udah beres gitu. Overall gue enjoy banget pakai Z Flip 7. Kamera fleksibel, cover screen makin cakep, baterai lebih tahan lama. Dimana gue biasanya pakai pagi, baru malam gitu loh gue cas lagi. Terus dipakai daily life aman, tahan banting juga, gue nggak worry mau dipakein gimana aja ya. Kadang gue juga nyelipin di kantong belakang, kayak itu lucu-lucu deh, bisa gitu mah. Tapi apakah gue langsung pindah dari Apple? Enggak juga sih kayaknya. Gue masih setia, tapi sebagai handphone kedua ini worth it banget. Kalau lo Gen Z yang masih meragukan layar dan engsel Z Flip 7, gue cukup bisa merekomendasikan untuk sudah saatnya tidak ragu lagi pakai Z Flip 7. Dan buat lo yang butuh handphone stylish, fleksibel, dan cocok buat konten, this is a strong recommendation for you guys. Jadi ini bisa dijadikan handphone content creator aja gitu lah, content creation. Oke lah, itu dia pengalaman gue cobain Samsung Galaxy Z Flip 7 sebagai Apple user. Kalau lo mau lihat trik lain pakai Z Flip 7 ini, lo komen aja. Dan oke lah, sekian dari gue Yasmin. Tungguin review gue lainnya biar lo nggak salah pilih. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemchannel.com biar kalian selalu jadi yang paling up to date soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yas dan Randi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye guys.